Susunan acara pengambilan sumpah dan janji bidang alumni Angkatan 10 Akademi Kebidanan Binasehat Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua IBI, Ibu Haji Siti Wahidah, SST MKes. Yang terhormat Bapak Rohaniawan, Bapak Sahrudin SAG MHI. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Sipatokom Akbid Binasehat Nusantara, Bapak Dr. Mustar A. Perpon MKes. Yang terhormat Ibu Direktur Akbid Binasehat Nusantara, Ibu Dr. Hasnidar SST MKes. Yang terhormat Ibu Kaprodi Akbid Binasehat Nusantara, Ibu Sulfianti SSIT SKM MKes. Yang terhormat Bapak Ibu dosen staf Akbid Binasehat Nusantara yang sempat hadir, serta alumni Angkatan 10 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana Binasehat Nusantara. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara kegiatan hari ini. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Marilah kita buka acara pengambilan sumpah dan janji bidan alumni Angkatan 10 dengan mengucap basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. Utulim ba'da
Terima kasih kami haturkan kepada Saudari Sinar. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Sahrudin, SAG MHI. Dengan hormat dipersilahkan.
Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama oleh Ibu Direktur Akbid Binasehat Nusantara, Ibu Dr. Hasmidar SST Mkes. Kepada Ibu dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Cipatokong yang menaungi lembaga kita Akbid Binasehat Nusantara ini. Yang saya hormati Kakanda tercinta Ibu Ketua IBI Haja Siti Wahidah SST. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Rohaniawan yang mewakili dari Kemenak. Terima kasih Pak sudah datang ke tempat ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Ibu Sulfianti SST KMK. Yang saya hormati para dosen Akbid Binasehat Nusantara yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anakku sekalian yang merupakan alumni angkatan ke-10 Akbid Binasehat. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini tepat tanggal 5 Oktober 2020. Ini tidak menyinggung tahun kelahiran saya ya, tidak. Kemarin sudah ada yang mengucapkan selamat kepada saya, terima kasih. Dan yang paling membuat saya terenyuh, tanggal 27 Oktober 2007 adalah tahun pertama keluarnya izin kita. Di bulan yang sama kita adakan penyumpahan dan pengucapan janji untuk anak kita angkatan ke-10 ini. Jadi mungkin ada yang lupa 27 Oktober 2007 merupakan tahun pertama kelahiran kita. Dan sekarang sudah tahun 2020, artinya kita sudah berumur 13 tahun. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Yang perlu saya ingat, semula kita hanya menyewa gedung berlantai tanah. Alhamdulillah kita adakan penyumpahan di tahun ini di lantai 4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan yang telah gigih membangun kampus kita sehingga kita bisa berada di lantai 4 ini yang sejarahnya menyewa gedung yang berlantai tanah semi permanen gedungnya. Ya, itulah mungkin yang bisa kita ingat kenangan-kenangan masa lalu. Hari ini merupakan acara yang penting bagi anandaku semua, terutama yang angkatan 10 ini. Perlu barangkali saya sampaikan kepada Ibu Ketua IBI bahwa tahun ini angkatan ke-10 meraih 85% kelulusan ujian kompetensi. Hanya atau sisa 6 orang yang insya Allah mudahan periode berikutnya sudah bisa lulus. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada anandaku semua sudah giat belajar. Mudah-mudahan kelulusan ujian kompetensi kemarin adalah awal kesuksesan untuk anandaku semua. Jangan pernah merasa puas terhadap apa yang sudah Anda dapatkan. Lulus ujian kompetensi adalah satu tugas baru ke depan yang Anda harus laksanakan, pertanggungjawabkan secara moral.
bahwa tidak semuanya orang bisa mendapatkan STR, tetapi itu bisa didapatkan berkat dengan usaha, doa, dan perjuangan Anda. Tahun ini juga merupakan tahun pertama kita memisahkan acara penyumpahan dengan acara pelaksanaan wisuda. Mungkin Anda sudah tahu bahwa sejak Desember ya, insya Allah setelah penyumpahan ini, Ananda tentunya sudah punya naskah sumpah, di mana naskah sumpah itu adalah syarat mutlak dalam hal pengurusan STR. Tanpa naskah sumpah dan belum disumpah, Ananda belum bisa pengusulan untuk STR. Makanya kita melakukan hal ini demi membantu Nanda supaya secepatnya bisa mengurus STR-nya. Kita perlu berterima kasih kepada Ibu Ketua IBI telah banyak memberikan motivasi, dorongan kepada kita semua dalam pengembangan profesi ini. Saya ingatkan kepada Anda semua, setelah D3 ini jangan berpangku tangan. Terus melangkah, terus berjuang, lanjutkan pendidikan, bukan hanya pengetahuannya, tetapi seiring dengan keterampilannya. Anda insya Allah dipersyaratkan nanti harus S1 kebidanan plus profesi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Di Bone belum ada. Marilah kita bersinergi, bekerja sama. Karena kebetulan tahun 2019 kemarin kita akreditasi nilainya 296, kurang 5 poin kita B. Syarat untuk membuka S1 kebidanan profesi adalah harus B dengan poin 301. Artinya kita kekurangan 5 poin. Insya Allah tahun 2021 kita akan reakreditasi kembali supaya bisa mendapatkan nilai B dalam akreditasi ke depan sehingga kita bisa membuka prodi S1 dan profesi. Ya. Tetapi kalau ada yang sedang mau melanjutkan pendidikan tahun ini atau tahun 2020 ini, saya sangat merasa berterima kasih. Boleh dengan jalan SDKU, ya, karena program pemerintah kan sudah ada ikut SDKU. Atau yang Ananda yang belum bekerja di mana, apakah di puskesmas atau di rumah sakit, boleh lanjut di Stikes atau di kampus yang sudah buka profesi S1 kebidanan dan profesi. Ya. Di wilayah Sulawesi Selatan sudah ada, tidak usah takut. Beda dulu Bu Sulfi, belum ada D4 kebidanan di Sulawesi Selatan, jadi lanjut di Semarang. Kalau Anda tidak perlu lagi ke Semarang, karena di Sulawesi Selatan sudah banyak. Silakan lanjutkan pendidikan di sana. Sambil mendoakan kampus kita bisa juga reakreditasi tahun depan, sehingga proses ini bisa kita laksanakan bersama. Ya, jangan lupa Nandaku terus berhubungan juga dengan bagian kemahasiswaan, karena bagian kemahasiswaan juga punya tanggung jawab dan tugas dalam hal prestasi. Tidak boleh putus dengan para alumni dalam hal membantu pelacakan para alumni berada di mana bekerja. Dan saya mohon juga para alumni nanti ini tetap masuk dalam ikatan alumni BSN, IKA BSN. Jadi semua nanti anakku juga harus punya kartu tanda alumni. Nah juga sebagai anggota IBI, tentunya nanti Ibu Ketua IBI akan menyampaikan anakku juga harus punya kartu anggota sebagai anggota IBI. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan terkait dengan adanya nanti STR yang Ananda punya, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak. Jangan mengatasnamakan kepentingan pribadi, tetapi apa yang Anda capai, apa yang Anda dapatkan
adalah diri ini dipersiapkan untuk kebutuhan orang lain. Anda menyandang gelar itu bukan karena untuk diri Anda, tetapi saya ingatkan adalah untuk orang lain yang membutuhkan bantuan Anda, terutama kepada para ibu-ibu yang mau melahirkan ataukah ibu-ibu yang mau memeriksakan diri. Silakan selalu terbuka, silakan selalu menyiapkan diri demi meringankan beban orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin sebentar ada tambahan dari Ibu Ketua IBI, dan saya pesan kepada Anda semua, selamat atas kelulusan ujian kompetensi. Bagi Anda yang belum, jangan berkecil hati, silahkan belajar dan belajar terus untuk perbaikan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Bapak Ketua Yayasan Sipatoko Akbid Bina Sehat Nusantara, Bapak Dr. Mustar A. Perper MKes. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Kabupaten Gresik yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Suharyawan Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang saya hormati, Direktur Akbid Bina Sehat beserta seluruh jajaran dosen yang saya hormati dan saya banggakan, dan para alumni angkatan 10 yang saya banggakan dan saya cintai. Mudah-mudahan anak sekalian selamat dari berbagai macam malahan malapetaka wabah yang mungkin bisa kepada siapa saja menimpanya. Tak lupa pula saya mengajak kita semua pada kesempatan ini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang membahayakan diri kita maupun keluarga kita yang di luar sana sangat mengkhawatirkan, utamanya di kota-kota besar. Dan mudah-mudahan kita di Bone ini tidak sampai ke sini. Andaikan sampai, mudah-mudahan hanya orang-orang yang sudah dikena dan bisa sembuh, dan mudah-mudahan yang belum dan tidak dikena hal seperti itu, yakni corona. Dan tanpa pula kita mengirim salam dan taslim kepada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita secara konsisten menyisihkan waktu untuk mendalami, memahami nilai-nilai ajaran agama kita lewat Al-Quran dan Surah Rasulullah, sehingga kita tidak terjebak pada pengamalan yang tidak ada dasar hukumnya dan batian dengan dasar agama Islam, Al-Quran dan Surah Rasulullah. Ketua IBI beserta para undangan yang lain yang saya hormati, tentu pada kesempatan ini Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Sambutan ketiga
oleh Ibu Ketua IBI, Ibu Haji Siti Wahidah, SST MKes. Kepada Ibu dengan hormat dipersilahkan. Yang terhormat, sama-sama kita banggakan Bapak Ketua Yayasan. Yang saya hormati Ibu Direktur Akademi Kebidanan atau Akbid Bina Sehat Nusantara. Yang saya hormati Bapak Rohaniawan yang mewakili dari Kementerian Agama Kabupaten Bone. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi beserta para jajarannya. Terkhusus kepada anak-anakku yang hari ini saya akan diambil sumpah dan janjinya sebagai bidan, yang saya cintai, saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang nyaman. Di tempat ini alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh kedua pembicara sebelumnya, bahwa apa yang kita laksanakan pada hari ini itu semua merupakan proses atau amanah dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun nomor 36 tahun 2014, di mana di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut bahwa semua tenaga kesehatan yang sebelum terbit SDR-nya itu semua institusi pendidikan wajib untuk melakukan pengambilan sumpah atau janji. Nah, kebetulan profesi kita bidan, jadi sumpah dan janji bidan nanti kita akan ucapkan, dan merupakan salah satu persyaratan untuk pengusulan surat tanda registrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Nah, untuk pengusulan SDR tersebut, kalau untuk pertama kalinya itu tetap diberi tanggung jawab kepada institusi yang bersangkutan. Nah, salah satu diantaranya persyaratannya ini naskah sumpah, kemudian persyaratan yang lainnya yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut. Nah, setelah terbitnya SDR, nah, anak-anakku pastinya akan kembali berpikir bagaimana caranya untuk mengimplementasikan semua ilmu yang didapatkan dalam proses ini selama 3 tahun yang sudah mendapatkan gelar ahli madya kebidanan. Nah, ini ada beberapa yang saya harus pesankan kepada anak-anakku sekalian. Melihat daripada kondisi saat ini, ada beberapa alumni dari beberapa institusi yang ada di Kabupaten Bone itu, ada beberapa diantaranya, tidak banyak. Mereka itu bekerja di tempat yang kurang relevan dengan pelayanan kebidanan. Ya. Jadi yang menjadi persoalan kalau yang seperti ini, misalnya bekerja di klinik yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan pelayanan kebidanan, yang menjadi persoalan nantinya itu di mana nanti akan mendapatkan bukti fisik untuk pengusulan re-registrasi SDR 5 tahun kemudian. Ini akan mempersulit karena semua proses itu sekarang sudah dilakukan secara online. Ya, bukan lagi manual. Kalau manual sih mungkin kalau kita kenal betul-betul dia bekerja, mungkin ada kebijakan.
Tapi karena semua secara online, jadi mohon kepada anak-anakku agar bisa mencari atau mendapatkan pekerjaan di tempat yang relevan dengan pendidikan yang kita miliki. Apakah itu di institusi pelayanan kesehatan ataukah di institusi pendidikan kebidanan? Ya, jadi itu. Karena kenapa saya ungkap hal ini? Ada beberapa kasus yang terjadi sekarang ini yang akan melakukan re-registrasi atau perpanjangan STR itu mungkin ada yang tidak bekerja, ada juga yang bekerjanya sama sekali tidak ada kaitannya. Misalnya saya contohkan saja bekerjanya misalnya di apotik, kira-kira mau ambil bukti fisik pelayanan apa di apotik, ya seperti itu. Saya contohkan satu saja. Nah, kemudian tiba saatnya akan melakukan registrasi, ya tentu sudah mungkin ada mendapatkan kendala, ya itu seperti itu. Jadi jangan mengatakan saya bekerja, saya dikatakan bekerja kalau saya misalnya bekerja di puskesmas atau rumah sakit. Nah, kita itu bidan mempunyai kewenangan mandiri. Jadi bisa kita laksanakan pekerjaan atau praktek mandiri. Tapi tentu memang biasanya diberikan izin untuk melakukan praktek mandiri itu yang sudah memiliki pengalaman terhadap pekerjaannya. Dan yang kedua, yang diizinkan untuk melakukan praktek mandiri itu adalah yang berpendidikan profesi. Ya, yang berpendidikan profesi. Ini praktek mandiri. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Ibu Direktur itu kita jangan berhenti di sini. Ya, kita jangan berhenti di sini. Kita terus meningkatkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Ya, institusi pendidikan memang sudah menjadi kewajiban. Terlebih lagi ditambah Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Nomor 4 tentang kebidanan yang terbitnya itu tahun 2019 juga disebutkan di situ. Kalau yang pendidikan D3 dan D4 kebidanan itu masih bisa melaksanakan praktek di institusi pemerintah maupun swasta. Tapi jika akan melakukan praktek mandiri itu harus memiliki paling tidak pendidikan profesi, bukan S1 tapi S1 tambah profesi atau pendidikan terakhir profesi. Saya saja anak-anakku sekalian, ini ya boleh dikata saya sudah bekerja sudah kurang lebih 30 tahun. Ini karena baru ada pendidikan profesi terbuka, jadi saya dan teman-teman saya ya mencari atau akan melakukan akan melanjutkan pendidikan profesi. Tentunya sudah ada di Sulawesi Selatan. Nah, seandainya masih ada di Jawa mungkin masih. Ini saya ungkap untuk memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian agar supaya kita juga melihat nanti kebutuhan ke depan itu seperti apa. Ya, kebutuhan ke depan itu seperti apa. Tentu kalau pendidikan kita lebih tinggi ya pasti lebih diperhatikan ya, tentu pastinya dengan memiliki skill yang memang bagus ya, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan hari ini saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Direktur karena telah memfasilitasi untuk penyumpahan pada hari ini. Dan insya Allah nanti ke depan selama undang-undang belum berubah ya kita akan melaksanakan seperti ini. Nah, untuk penyumpahan itu sendiri, pengambilan sumpah memang dari organisasi profesi, boleh saja bukan ketua, tapi jika ketua organisasi profesi berkesempatan
ya alangkah baiknya supaya kita juga bisa bertatap muka sekaligus menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak kita yang akan disumpah. Ya. Jadi penyumpahan ini nanti anak-anakku pada saat penyumpahan itu mulai pada saat diucapkan sumpah diingat, ya, diingat terus sampai akhir hayat kita, karena itu penyumpahan itu janji kita untuk diri kita sendiri kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Jadi kalau diingkari berarti itu kita berdosa, ya. Nanti ada rohaniawan yang akan menyaksikan juga kita, dan terlebih Allah Yang Maha Kuasa. Ya, semoga pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira pada kesempatan ini saya cukup banyak menyampaikan beberapa pesan-pesan kepada anak-anakku, ya, terutama ini anak-anakku yang akan disumpah. Kemudian saya lanjut sedikit mengenai keanggotaan, ya. Nanti pada saat di mana saja berada, baik itu di Kabupaten Bone atau di tempat lain, itu jika sudah diterima bekerja di suatu tempat, tolong mencari IB-nya, ya, karena kita pasti akan menjadi anggota di salah satu cabang atau ranting di seluruh Indonesia. Karena IBI ini adalah satu-satunya wadah bidan untuk menyatukan bidan di seluruh Indonesia. Jadi ada pengurusnya mulai dari ranting paling bawah, kemudian cabang di kabupaten, pengurus daerah di tingkat provinsi, dan pengurus pusat. Ini juga terkait dengan kartu tanda anggota. Ya, kita didaftar menjadi anggota IBI. Jadi di mana saja bekerja, ya. Jadi itu kita harus terdaftar di situ. Juga KTA ini juga sudah online. Jadi kalau misalnya bekerja di Kabupaten Bone, tahun berikutnya misalnya sudah menikah, pindah tugas, mengikuti suami misalnya, itu akan dimutasikan juga secara online. Ya, jadi harus tetap melapor juga kepada IBI yang bersangkutan, tempat asalnya, ya. Karena banyak kejadian sekarang. Tadi baru-baru saya mendapatkan WA dari salah satu alumni, saya tidak tahu dari mana alumninya, bekerja sekarang di Luwu Utara. Pindahnya sudah bertahun-tahun, tapi baru minta surat mutasi. Nah, seperti kejadian ini akan kita perbaiki, ya, karena mungkin mereka dulu tidak terlalu paham mereka tentang bagaimana proses mutasi, ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni prosesi pengambilan sumpah dan janji bidan alumni Angkatan 10 tahun 2020 oleh Ketua IBI Ibu Haji Siti Wahidah SST MKes dan rohaniawan dari Kementerian Agama Bapak Sahrudin SAG MHI. Kepada Ibu dan Bapak dengan hormat dipersilahkan. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2020, saya sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bone dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan memandu saudara-saudara
untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Akademi Kebidanan Bina Sehat Nusantara. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Satu, akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil. Sejalan dengan profesi bidan. Dua, akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan, tanpa membedakan agama, pangkat, suku dan bangsa. Tiga, akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Empat, akan membela hak dan menghargai tradisi budaya. Saya ulang, akan membela hak dan menghargai tradisi budaya. Dan spiritual pasien yang saya layani. 5. Tidak akan menceritakan kepada siapapun. Dan menjaga segala rahasia. Yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta pengadilan. Untuk keperluan kesaksian. 6. Akan menghormati. Membina kerjasama. Keutuhan dan kesetiakawanan. Dengan teman sejawat. 7. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan diri untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai bidan, dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai bidan,
Sekali lagi, dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya